Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nanti yang namanya mati iman Islam. Syahadu la ilaha illallah syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ba'du. Inna, kalau ada kata inna itu apa artinya? Inna sesungguhnya. Awalu awal. Yuhasabu hisab. Bihil ngabdi. Biar abdi siapa? Hamba. Abdi itu dari kata bahasa Arab abdi. Yaumul kiamah, hari kiamat. Min amalihi sholatuhu. Amal yang sholat yang amalan sholat. Ini ada 3 makna. Ya. Ada 3 makna. Terus sekarang bapaknya jadi ketua angkatan itu, angkatan anak-anak 30-an. Bapak dipilih ke sana. Ada foto dipilih kan sama bapak. Jauh ke sini. Saya menangis-nangis. Yaumul. Tulisannya kurang. Oh, kurang memnya. Yaumul.
15 menit untuk diskusi. Jadi kalau sholatnya bagus, amal lain pasti diterima. Sholat apanya semuanya. Kalau sholatnya bagus, amal lain ya sedekah, ya akad, infak, silaturahmi, ngaji seperti ini, diterima semuanya. Kalau kurang baik, kurang agak buruk itu, maka hitunglah sholat sunnahnya untuk menutup sholat fardunya. Jika buruk, maka amal lain ditolak, maka masuk neraka dulu, transit di neraka. Kira-kira mau nggak transit neraka? Berapa lama? Allah berjawab. Tergantung perbuatan. Tergantung perbuatannya. Transit neraka nunggu sampai dosanya dicuci bersih, baru dia masuk surga. Pak, katanya tolong menolong ada enggak? Hah? Kata umur yang tolong menolong ada. Suami tidak pernah ngerasain. Suami Masing-masing. Ya. Katanya kalau berhubungan dengan orang saleh. Jadi kenapa dalam surat Al dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Ya. Jadi orang-orang beriman harus saling tolong menolong. Ya. Agar tidak masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nar, jangan sampai keluargamu itu masuk neraka. Jaga, pelihara. Maka bisa melihara itu hanya di dunia ini. Rugilah kalau kita nggak bisa melihara anak cucu kita, saudara kita tuh nggak sholat, ya, karena dia pasti akan kena hukum ini. Kita nggak bisa nolong karena amalnya masing-masing. Meringankan, bisa jadi hanya meringankan. Ya, transit di neraka kalau apa nggak ngeri. Itu apa tuh Pak? Nomor 2 Jika sholatnya kurang baik, hitung sholat sunnahnya. Nah, sholatnya kadang bolong-bolong, kadang sempurna, kadang enggak. Itu kan ada manusia begitu ya. Sibuk akhirnya telah sholatnya itu kan kurang bagus. Tapi dia berusaha untuk memenuhi dengan sholat-sholat sunnahnya, tahajud, kemudian witir, sholat hajat, sholat istikharah, sholat awabin dan macam-macam. Maka itu untuk sholat-sholat fardunya. Dia juga ahli surga. Ya. Pak, ada yang salah satu orang dari ini rajin Pak sholat sedekahnya, terus sholat tiap malamnya, tapi akhir tuanya lupa sama Allah, kayak orang pikun. Nah, pikun. Pikun kan situ sudah lupa Allah. Ya. Kalau pikun itu namanya usul. Ya. Padahal rajin, Bukan. dia itu rajin. Ya. Kalau pikun itu usul. Usul itu dimaafkan Allah. Karena otaknya sudah nggak bisa jalan, pikun, ya. Dia sudah nggak bisa tahu. Anak itu karena nggak tahu. Anak-anak kembali ke anak-anak. Ya. Itu Allah ampuni dong masa tua. Maka kenapa Nabi katakan innama al-dunyat apa kemarin itu bil berarti innama al bil khatim, anak niat. Yang pertama niatnya, yang kedua khatim menutup. Maka di masa tua ini siapa tahu besok pagi kita pikun. Betul ya? Nggak mau tentu. Maunya sehat terus. Tapi yang namanya Allah qadarullah itu ya. Ini kemarin saya ke Pemalang ya. Ada teman dosen tua itu. Rajin ngaji, yang suka itu Sabtu ngaji di online tuh. Pak Hartoyo namanya, dulu pernah ikut juga di Istimewa. Ya tiap Pak Hartoyo. Pemalang itu yang sepuh itu. Suatu hari dia turun dari tangga rumah seperti ini, tapi belum sampai tangganya selesai dia udah Salah injak. Kedua tuh jatuh kan, akhirnya tulangnya sini
kayak kejepit itu nggak bisa jalan ya. Habis itu di terapi nggak sembuh. Nah, kemarin saya besok ke rumah sakit Sambil Malang, ternyata sekarang udah nggak sadar. Nggak sadar dan yang semula nggak ada darah tinggi, nggak ada gula jadi gula. Ini kan qadarullah. Sama dengan pikun, tiba-tiba pikun dia. Maka gunakan waktu sedikit apapun ya untuk selalu dzikirullah dan selalu ngasih seperti ini. Agar ketika Allah qadarullah kita jadi pikun, besok nggak tahu ini rumah siapa, ini siapa nggak tahu, kita sudah punya tabungan banyak. Ya, tabungan ngaji, silaturahmi, ini kita sudah punya tabungan banyak. Insya Allah jangan rumah Allah. Tapi tua ora tambah apa? Tambah apa? Hah? Tambah tua tambah Joget, menyanyi gitu. Mertakil ya. Tahlilan. Nyanyi juga kalau macam-macam. Ini ketika tiba qadarullah dia berarti rugi. Rugi. Tidak punya tabungan. Ya. Ini kadang ada orang sholatnya bagus, ngajinya juga bagus, tapi maksiatnya dia jangan terus, berarti sesuai dengan ini Sejajar. yang pertama sholatnya bagus, berarti amalnya juga diterima semua. Belum tentu. Inna sholat tatanha anil fahsai wal Mungkar. sholat itu semuanya menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat apa nggak mungkin akan berbuat maksiat. Nggak mungkin. Yang saya lihat, Hah? yang saya lihat itu banyak Pak. Nah, itu berarti belum bagus. Pejabat-pejabat itu. Iya. Ya, maaf ya ini ya, karena kita banyak kumpul temen ya. Jadi dia tuh sholatnya bagus, ngajinya juga bagus, tapi maksiatnya jalan terus. Makanya Rumusnya kembali ini. saya pernah ngingetin nih, kan Allah kan sudah nyanangkan di Al-Quran, apa itu? Ayat terakhir Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah jangan hukum saya kalau saya lupa dan salah. Nah, mereka itu buat patokan gitu, apakah yang karena Itu nggak lupa tuh sengaja itu kok. karena ada itu jika sholatnya baik diterima amalnya itu. Iya. Kan itu nggak bisa masuk juga. Nggak masuk itu. Karena sholat itu menjaga Iya. Mungkar dan keji dan mungkar tadi itu. Berarti soalnya bagus. berarti salah Niatnya juga. belum penuh. Masih terpengaruh dengan pergaulan. Wala talbisul haqqal bil batil. Wala tum haqqu wa tum ta'lamun. Itu Al-Baqarah. Jangan kau campur-campurkan antara yang hak dan yang batil. Sedangkan kau tahu bahwa itu batil. Kenapa campur? Iya, yang saya heran tuh gitu, dia tuh tahu, tapi begitu saya ngomong itu ingetin gitu, dikurangi yang Ibu udah dapat pahala. Kalau ibu nggak ingatkan dosa. Ya, saya Jadi mau kalau kita lihat teman-teman ada orang gitu, salah, suka ngingetin. kita nggak ingatkan kita salah, kita dosa. Walaupun Kalau dia kita- tidak ingat, walaupun dia tidak berhenti, kita nasihati tapi dia Ya nggak cukup boleh sekali dua berubah. kali. Terus-terusan memang udah itu udah harus Tadi itu qadarullah. ada ini Pak walaupun satu ayat sampaikan kan kita memberikan masukan itu. Ulil haqqu walau karena murad itu hadis. Sampaikan yang benar, yang hak meskipun itu menyakitkan. Kalau enggak kita susah. Tapi kalau kita sudah makan kita enggak dosa. Gugur dosa kita. Ya. Maka jangan sampai kita berusaha bermasjid seperti ini. Jangan sampai kita transit di neraka, ya langsung surga. Itu hanya satu jawabnya ilmu dan amal. Ilmu dulu baru amal. Ilmu wa amal, jadi ilmu dulu baru amal. Ya. Jangan bosan untuk selalu berdakwah, selalu untuk ngaji, macam-macam. Jadi kalau kita ambil sepotong-sepotong nggak bisa Pak ya. Nggak boleh. Makanya saya tadi teringat jika sholatnya baik, semua amal diterima. Pasti Kan diterima. saya kan Ya. patokan itu gitu. Ya. Jadi nggak bisa ambil sepotong saja ya Nggak Pak. boleh, Nggak harus. yang lain. Potong roti kok. Ya, terima kasih Pak. Dasar utama sholat benar itu adalah dari wudhu. Kalau wudhunya tertib bagus, dia jiwanya tergiring akan jadi baik sholatnya. Tapi kalau wudhunya nggak karuan, maka sholatnya pun akan mudah diganggu setan dan nggak bagus. Maka wudhu harus utamakan.
Kita ada pelajaran wudhu dulu ya di rumah sana belakang. Sudah. Ada videonya. 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Ada. Sekarang mau ulang lagi boleh. Nah, boleh. Boleh nanti ada waktu boleh ulang lagi. Kita popas semuanya wudhu yang benar. Ya. Contoh siapa? Bu Irwan atau siapa? Contoh. Benar kok enggak? Sampling gitu kan? Boleh. Sampling. Ya. Banyak yang itu seenaknya. Ya betul. Jadi cuma gini-gini. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi harus terus. Iya. Atau Kan tuh harus ya. Nah, itu Cuci banyak. tangan lah sampai di sini karena memang basahnya basah. Bukan Ada anak nggak? muda yang tua Banyak, juga kan? masih banyak. Pakai baju ketat ibu-ibu, angel sampai sini aja. Ini nggak sah sholatnya. Nggak sah. Kalau di bajunya Di atas itu. Terus maka tempat wudhuannya itu dalam kamar mandi biasanya gitu. Agar dia lepas baju pun tidak apa-apa, nggak ada yang lihat. Tapi kan di tempat umum pun kan dipisahkan, Pak. Iya. Tempat wudhuan laki-laki dengan perempuan, Iya. jadi kita bisa buka. Itu harus Jilbab dilakukan. juga buka. Kadang kan jilbab kan segini. Jadi ibu-ibu tuh cuma gini, Ya, gini gitu. Jadi harus lepas ya. semuanya. Ya. Kalau di kamar mandi itu setelah mandi terus kita belum pakai baju cuma dalam anduk sama ini boleh enggak? Itu makro hukumnya. Makro itu boleh tapi Allah membenci. Oh, harus tetap. Sebaiknya Soalnya kan kalau gitu bisa semua ini kalau basah. Iya. Kalau basah. Kalau pakai baju. Ya, atau anduk yang besar tuh dibungkus ke semua itu boleh. Boleh. Yang penting jangan telanjang. Iya, pakai anduknya besar itu. Telanjang tuh jadi kamar mandi sendirian. Habis itu selesai anduan, belebet baru. Ya, jadi enggak nggak boleh. Kalau tidak melaksanakan sholat wudhu bagaimana? Maksudnya gimana? Kita sudah wudhu, kalau sunnah wudhu tidak dilaksanakan itu bagaimana? Maksudnya sudah gimana wudhu? Ya, kan ada sholat sunnah wudhu. Oh, Tidak dilaksanakan bagaimana? oh udah apa? Sunnah kok. Sunnah itu kerjakan pahala, enggak dosa. Anunya hikmahnya sholat wudhu itu apa, Pak? Sholat wudhu, mensyukuri bahwa kita ini masih diberi nikmat Allah, bisa wudhu. Ada orang yang mau ketemu air aja udah ketakutan, ada nggak? Mau pegang air itu udah ketakutan, sakit. Ya, Sakit, ada yang gatal. ada yang gatal, alergi macam-macam. Wudhu dengan air hangat, Pak. Dan kalau di darurat boleh, darurat boleh. Misalnya di Cuaca cuaca, itu kan dingin, jadi Ya. kita akan wudhu pakai air hangat. cuaca di bawah ekstrim ya, itu kan dingin sekali pakai air panas boleh. Ya. Ya. Iya, karena cuaca di bawah 0 derajat. Ya, boleh nggak apa-apa. Kalau kita sudah wudhu, Kalau karena kesehatan, karena mungkin dia karena kesehatan dia nggak berani air dingin. Nah, apalagi sakit. Ya. Sakit itu nggak usah wudhu. Sakit nggak usah wudhu sholat. Ya, apa? Tayamum. Ya, tapi kan masih mampu dengan air hangat itu. Oh, boleh, nggak apa-apa. Tanya, itu masalah pikun. Pikun lagi. Bukan waktu saya tadi belum begitu jelas. Pikun itu kalau orang tua kan udah pikun. Disuruh sholat nggak mau. Nggak gitu. Ya, ya. Katanya sholat sudah sholat, padahal belum. Itu gimana? Itu termasuk Dosa tadi nggak? yang Pak Du tadi itu. Dosa nggak? Orang yang sudah pikun itu orang yang yang termasuk orang yang ada derita atau uzur ya, itu diaman awat ya. Tapi kalau sehat terus pura-pura lupa lah, itu namanya pura-pura uzur. Pas nggak sehat itu sholat pas pergi nggak mau sholat. Tidak apa-apa, itu biarkan saya kan sudah seperti itu. Jadi nggak usah dipaksa-paksa. Ya, saya Senin malam itu ada, kalau buka bersama itu ada jamaah bapak-bapak, ya, ya bawa jamaah muda, Mas Catur namanya ya, Catur. Itu kan mungkin Mas Catur itu Sulma, sudah puluhan tahun. Mutunya Yusuf, padahal Catur itu, Yusuf itu adiknya Catur. Catur tahu Bu ini, Catur kita tuh, Catur.
Itu kalau Sabtu malam, Senin malam kan mesti bawa bapaknya yang sudah usur. Jadi kalau dilepaskan gitu hilang nanti. Jalan kemana nggak tahu, nggak bisa pulang, gitu kan. Nah, kalau apa ke musola untuk buka bersama Senin itu dia juga karena mengundang catur bukan catur Yusuf adiknya. Lupa taunya Yusuf pokoknya. Lupa itu udah pikon itu nggak bisa dihitung lagi. Allah ampuni seperti itu. Karena awalnya udah orang beriman, orang bertakwa kan. Terus masa tua, masa dia pikon. Ada lagi Ibu? Ada satu. Ya. Bu Irwan saya. Aku agak banyak. Kalau kita sebagai anaknya mengingatkan orang tuanya yang sudah pikir tuh untuk sholat itu apa ada maksudnya tidak di kewajiban kita sebagai anak untuk ingatkan. Ingatkan Kan kewajiban. tadi Bapak bilang kalau pikun tidak sholat tidak apa-apa. Nah, itu Loh, gimana? hasilnya itu bukan di pihak-pihak begitu. Ingatkan tetap kewajiban semuanya ya. Kan kita nggak mungkin bersama atau sama orang tua kan, karena kita kerja nafkah macam-macam. Pak jangan lupa nanti sholat ya. Ya ora sholat bang daerah pikun kok. Anaknya kerja di kantor seharian, dia nggak sholat duha asal tekoni sudah sholat, sore juga sholat, itu pikun. Gitu loh. Jadi sudah pikun jadi marah lagi. Dalilnya apa? Yuridu wa hukum bil yusra wala yuridu wa usra, itu di Al-Baqarah 1 berapa? 186. Ayo Bu Eni yang bertanya tadi. Bu Eni. Iya ya. Apa? Banyak Pak, begini Pak. Saya punya teman ya, bukan di sini loh, di daerah lain. 5 tahun ini sakit dia. Sakitnya tuh begini, masuk keluar di ICU sebulan, balik. Terus seperti tentang ajal itu apakah mungkin dia tuh lagi memikirkan sesuatu begitu sampai belum ajal atau bagaimana? Karena antara satu keluarganya dia ada yang tidak beres itu loh Pak. Ada yang berpindah agama, salah satu keluarganya dia ada yang non muslim gitu loh. Itu apakah memang dia sering koma atau memang belum ajal atau bagaimana? Kasihan loh sebetulnya. Ya, jadi tadi surat An-Tahrim tadi itu ya ayyuhalladzina amanu anfusikum wa ahkum naro, gitu kan. Jaga dirimu dan saudaramu keluargamu itu dari api neraka. Caranya gimana? Jadikan orang tua kalau itu sudah tua itu diberi kemuliaan oleh anaknya. Kemuliaan, dimanjakan apa yang dibutuhkan, apa yang jadi pikiran itu diselesaikan. Orang tua masih punya hutang, anak harus memikirkan hutangnya itu. Orang tua belum udah masih sehat, sudah tua, belum pikirkan waris, pikirkan warisnya itu, ya. Sehingga ketika orang tua sudah ajal, tiba-tiba ajal, semua sudah selesai urusan dunia ini, gitu. Ya. Tapi kalau semua ditunda-tunda, itu juga persoalan, bisa jadi seperti itu. Ada sesuatu yang masih ganjal hatinya itu. Anaknya beda agama, murtad, warisan kayak gusopong belum dipikirkan begitu. Ya itu kan bisa menjadi masalah. Maka kita orang tua ini, sudah semua ini, tolong sampai sekarang pikirkan. Aku di harta piro toh, di mana saja toh, pikirkan. Apakah mau diwaris atau hibah? Ya, itu, ya. Ya. Lebih mudah hibah. Ya, hibah. Kalau sebelum meninggal hibah nggak apa-apa. Musyawarah semua anak dipanggil itu kan, ada surat pernyataan. Nah itu bagus. Anak murtad, anak gak karuan, panggil, beri nasihat, buatlah declare, ikrar bersama. Aku wong tua ya, aku wis memberikan ilmu padamu. Islam ada yang benar. Ya, sholat itu yang pertama dihisab dan macam-macam. Nek kono pengen ketemu aku usuk ning akhirat sholat sing apik bener. Itu namanya hujah. Jadi nanti kita dihisab di Allah, oleh Allah, kita punya hujah. Rokin ada bercatat, wong tua ini sudah mengikrarkan, ya, mengingatkan gitu. Kalau dia masih bandel, berarti
sampai nggak sampaikan, itu penting. Mengingatkan penting. Karena kalau nggak ingatkan, kita akan kena dapat nanti ketika dipanggil Allah untuk disidang. Kamu nggak pernah ingatkan. Anak begini. Pak, kalau yang anak masuk beda agama gitu, Anak masuk. masih berapa waris? Apa tadi? Anak yang murtad gitu Pak. Nggak boleh dapat warisan. Masih berhak berwaris. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan itu Murtad. ada, kan, kalau nggak salah saya mendengarkan, kalau ada yang anak yang masuk beda agama kita, maksudnya keluar dari Muslim, itu harus diikhlaskan ya sudah. Ya. Jadi putus hubungan. Iya, nggak Nah, boleh. itu. Itu buku waris saya ada. Ibu Riz kemarin minta software saya. Itu ada di waris itu. Anak murtad itu ada di baca. Cuma Bu Riz kemarin minta fotokopi ya, jilid 1, 2, 3 ya. Nanti baca ada. Tidak bisa mewaris ya Pak ya? Iya, nggak boleh. Harus dilepas dari anak. Hubungan terputus. Gitu. Ada lagi? Ada Pak. Wah. Lanjutin tadi yang beda agama Pak. Perkawinan yang satu yang cowok non muslim, yang perempuan Islam. Kan waktu perkawinan dapat mahar. Setelah berapa tahun pisah cerai. Apakah itu harus dikembalikan mahar itu ke orang yang non muslim? Enggak. Masih tetap karena non muslim bukan seagama. Ya tapi kan sudah nikah toh Ya. sebelumnya. Itu mahar nggak boleh diminta. Ya. Secara agama, kalau kita beda agama kan secara agama juga Oh, biasa. haram nggak boleh. Haram. 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 Laki perempuan laki perempuan haram nggak boleh. Kalau Haram nggak boleh. yang Islam, yang laki-lakinya Muslim masih bisa ya Ustaz? Nggak boleh, haram tuh Pak. Laki-lakinya Muslim. Itu zaman ya. dulu. Itu nggak Yang boleh. perempuan non Muslim. Tetap haram. Haram. Di agama itu hukumnya Di zina. surat An-Nur nanti baca. Surat An-Nur itu lengkap sekali. Ya. Di buku 1 berarti ada tuh. Ada ya. Saya udah nulis bukunya tuh. Haram. Jadi halal ketemu haram jadi haram. Halal ketemu haram ya haram. Gitu ya. Cukup berada. Kita nanti ya di Rabu lagi ya. Semoga ada manfaatnya. Ilmu yang kita kasih ini bisa mengantarkan kita semua untuk bereuni di surganya Allah Allahumma. Mari kita berdoa doa. Kabul majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.